Assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan gua Ami Adam di channel Sabik dan Baba dalam segmen seputar YouTube. Di video kali ini gua akan ngebahas apa aja yang diperluin untuk menjadi seorang YouTuber pemula ya guys ya. Ini modal paling sedikit. Ada subscriber yang nanya supaya bisa mulai YouTube tuh apa aja sih yang dibutuhin? Karena ternyata masih banyak juga yang mikir kalau memulai YouTube itu butuh dana yang besar gitu ya, harus punya laptop yang bagus, biar bisa ngedit video, harus punya kamera, harus punya mic, harus punya apa segala macem guys ya. Jadi di sini gue mau ngebahas yang benar-benar dibutuhin banget sama YouTuber pemula untuk memulai sebuah channel YouTube guys. Jadi yang sebenarnya yang dibutuhin untuk jadi YouTuber itu gampang guys, cuman ada tiga macam. Pertama, yang lo butuhin itu adalah channel YouTube. Kayak karena kita mau upload video di YouTube, otomatis kita harus punya channelnya atau account YouTube ya guys. Jadi kalau kita mau main YouTube ya kita harus punya account YouTube. Kalau kita mau main Instagram kan harus punya account Instagram. Kalau main TikTok ya accountnya TikTok gitu guys ya. Yang kedua, yang lo butuhin adalah video. Banyak orang yang mikir kalau pengen jadi YouTuber itu butuh video yang bagus, yang canggih, yang kualitasnya dahsyat gitu baru bisa jadi YouTuber. Sebenarnya enggak ya. Jadi kalau mau jadi YouTuber yang penting punya video original gitu ya. Masalah kualitas video lo jelek atau bagus itu untuk awal-awal tuh nggak penting guys. Jadi yang penting lo punya video aja. Nah video lo itu diupload. Udah cuman gitu doang sebenarnya. Nah nanti setelah berjalannya waktu baru kita menyadari video kita kenapa nggak laku, kenapa nggak banyak yang nonton. Nah baru kita belajar memperbaiki kualitasnya guys. Nah yang ketiga itu adalah kuota buat ngupload videonya. Jadi sebenarnya jadi YouTuber tuh gampang, punya account, punya video, sama punya kuota doang udah. Itu untuk memulai YouTube. Nah kuota dapatnya dari mana ya, diusahain sih yang unlimited ya. Kalau nggak unlimited rada berat juga itu buat nge-YouTube sih, karena video kita kalau sekali upload juga udah berapa, belum kalau kita nyari subscriber, mempromosikan video-video kita itu kan butuh kuota juga tuh semua. Jadi kuota itu penting banget. Nah video itu ya yang penting punya video. Jadi permasalahannya itu tinggal seberapa baguskah video yang harus kita punya untuk nge-YouTube. Nah, untuk awal-awal cuman sekedar memulai sampai bisa dimonetisasi. Contohnya gue cuman pakai handphone aja guys. Jadi kalau mau memulai bikin YouTube, kualitas video gue aja juga udah cukup untuk bisa sampai dimonetisasi. Tapi kalau untuk sampai jadi yang trending, beken ya harus banyak diperbaiki guys. Jadi mau nggak mau tuh kalau udah sampai yang YouTuber serius itu peralatannya juga jauh lebih canggih. Bahkan dia pakai kru segala macam dan krunya bisa banyak. Tapi kalau buat mulai doang pakai alat yang seadanya aja. Contohnya kalau gue ini cuman pakai handphone doang. Nah terus ada pertanyaan lagi, kira-kira kalau buat yang pemula dengan modal yang sangat terbatas, sebenarnya kita tuh paling minim modal peralatannya tuh apa sih? Gue nggak tahu sih yang paling minimnya apa, tapi kalau sepengalaman gue, waktu gue baru mulai itu gue cuman pakai handphone, sampai sekarang juga masih sama spek handphonenya, yaitu handphone yang RAM-nya 4 GB. Kenapa harus RAM-nya 4 GB? Itu dipakai untuk ngedit videonya guys. Kalau di RAM 3 GB mungkin masih bisa, tapi gue belum pernah nyoba sih di yang 3 GB, mungkin rada patah-patah sedikit gitu ya. Tapi bisa dicoba juga, masih bisa dipaksain RAM 3 GB kayaknya. Cuma sepengalaman gue ngedit di handphone dengan RAM 4 GB. Waktu pertama gue pakai Asus Zenfone Max Pro M1, sekarang pakai Oppo A5 2020 sama masih yang 4 GB. Ini hasilnya kayak gini guys. Jadi untuk bikin video YouTube
minimal lo punya handphone dengan RAM 4 GB. Cuman ada yang bilang RAM 3 GB juga udah bisa buat ngedit. Jadi boleh dicoba. Terus kalau udah punya handphone, yang penting lagi itu kalau udah ada budgetnya guys ya, kalau udah ada handphone, yang kedua dibeli itu tripod guys. Tripod ini fungsinya untuk menstabilkan gambar. Jadi kalau kita bikin video tuh, kalau punya tripod itu kita bisa bikin konten yang lebih banyak lagi, lebih berkembang lagi kalau punya tripod. Contohnya kayak ngomong-ngomong kayak gini, nah ini butuh tripod. Kalau nggak punya tripod, kita nggak bisa bikin video yang ngomong-ngomong kayak gini. Bisa ya yang bergerak, yang jalan gitu. Jadi kalau udah ada budget lagi setelah beli handphone, belinya tripod. Terus yang ketiga itu antara mikrofon sama lighting guys. Kalau kita bisa syuting di outdoor tanpa kendala, kita beli, yang pertama dibeli itu mikrofon. Lebih penting mikrofon daripada lightingnya. Tapi kalau kita sering ada di dalam ruangan, lebih penting beli lighting daripada mikrofon. Ya itu udah cukup sih. Untuk awal-awal tuh yang paling penting equipmentnya itu sih, handphone, tripod, mikrofon sama lighting. Nah mikrofon sama lighting itu tinggal diatur aja. Kalau kita banyak di luar ruangan kita belinya mikrofon, kalau sering di dalam ruangan kita belinya lighting. Nah itu udah bisa jalan guys, udah bisa banyak bikin video. Kayak gue sekarang ini, equipment gue itu cuma ada handphone, mikrofon, lighting, sama tripod. Udah cuman 4. Ya itu yang paling dasar berarti. Ntar kalau udah mulai ada banyak pemasukan, udah ada pendapatan dari YouTube, baru kita bisa upgrade ya ke yang lebih bagus. Jadi videonya itu juga jauh lebih bagus dari sekarang. Kalau sekarang sih ya masih belum terlalu bagus juga, tapi udah bisa dinikmati lah videonya nih. Oke gitu aja guys. Jadi di seputar YouTube kali ini, kalau ada pertanyaan, saran, atau komentar, tinggal tulis aja di bawah. Makasih udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum.